Salam metal teman-teman. Indeks harga saham gabungan kita pada Jumat lalu ditutup menguat 2,28% ke level 5875 ya. Tapi anehnya, selama sepekan kemarin asing masih melakukan net sell sebesar 3,27 triliun rupiah ya. Jumlah yang tidak kecil tentunya ya teman-teman ya. Dan kenaikan indeks pun sebetulnya tidak didorong oleh berita yang baik seputar ekonomi kita. Kita tahu bahwa minggu lalu banyak berita buruk ya terkait dengan ekonomi kita, terutama adalah jatuhnya Purchasing Manager Index kita dari level 50 ke level 46,9. Ini artinya kita berada pada level kontraksi teman-teman ya, dan kontraksi yang cukup dalam di bawah 50 ya. Seperti teman-teman tahu, PMI inilah ukuran ekspansi kalau berada di atas 50 dari manufacturing kita. 50 sendiri netral sebagai threshold, dan di bawah 50 artinya sektor manufacturing kita pertumbuhannya negatif ya. Nah, jatuhnya PMI kita ke 46,9 menurut saya ini cepat atau lambat bisa mengundang badai PHK loh ya, karena sektor manufacturing adalah sektor formal yang paling banyak menyerap tenaga kerja kita ya. Kalau sampai dia mengalami terus-terusan kontraksi, maka saya bisa bayangkan badai PHK mengancam di mata kita, di depan mata kita, mungkin di semester kedua nanti, di bulan Agustus sampai Desember nanti bisa terjadi badai PHK itu berhembus dengan sangat dahsyat. Jadi saya tidak berani masuk ke pasar modal kita, walaupun memang levelnya IHSG masih berada di level yang rendah ya, yaitu di bawah 6.000. Tapi melihat outlook ke depan saya ngeri juga, dan asing melakukan net sell terus-menerus juga akibat daripada outlook ekonomi kita yang menurut saya di mata mereka pun tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Nah, ini juga keadaan yang memburuk juga bisa kita lihat dengan munculnya berita mengenai trade kita. Trade kita setelah 72 bulan berhasil surplus, tiba-tiba bulan lalu mengalami defisit sebesar 1,61 miliar US dollar. Ini jumlahnya memang tidak terlalu besar, tapi kalau sudah menjadi defisit dari surplus, kita juga harus hati-hati. There must be something wrong with our economy. Pemicunya mungkin adalah tingginya dolar. Tingginya dolar tidak terlepas dari kaburnya capital flight ya. Dolar sekarang berada di posisi 18.000 kurang 5 perak, kemarin ditutup dalam perdagangan falas ya. BI telah melakukan intervensi yang besar-besaran sehingga sangat mengkhawatirkan Fitch rating ya, bisa-bisa nanti cadangan devisa kita tergerus sampai ke bawah 140 miliar US dollar. Ini sangat mengkhawatirkan teman-teman ya. Berita yang terburuk juga yang ketiga adalah inflasi. Inflasi sudah merangkak naik dari level 3,03% di bulan Mei, di bulan Juni sekarang sudah berada pada level 3,34%, dan ini belum kita kucilkan inflasi terhadap pangan, itu inflasi secara menyeluruh ya. Kalau inflasi terhadap pangan ya, inflasi di sektor pangan saya rasa itu udah lebih dari 7%, dan pangan itu paling dekat dengan hidup kita sehari-hari sehingga bisa menggerus daya beli masyarakat secara menyeluruh, terutama kelas menengah ke bawah ya teman-teman ya. Jadi saya tidak yakin ekonomi kita berada dalam posisi yang baik-baik saja, dan kenaikan indeks yang kemarin 2,28% pada Jumat lalu dan diikuti oleh net sell asing selama sepekan 3,27 triliun, saya merasa saya ingin mewanti-wanti Anda agar berhati-hati. Walaupun level indeks kita termasuk rendah di bawah 6.000, tapi masalahnya outlook ekonomi kita tidak baik-baik saja ya. Pertumbuhan tinggi di kuartal pertama pun juga 5,61% yang diglorifikasi oleh Menteri Keuangan kita tidak akan bertahan lama teman-temannya, karena itu disebabkan oleh adanya doping pengeluaran pemerintah yang sangat dahsyat besarnya ya, pertumbuhannya yaitu 21,81% year on year secara tahunan dan 31% secara kuartalan. Masalahnya adalah apakah pemerintah masih punya uang untuk melakukan stimulus lagi besar-besaran seperti
itu di kuartal-kuartal mendatang, Q2, Q3, Q4 nantinya ya, saya tidak yakin ya. Nah, sebab apa? Sebab fiskal kita kedodoran, dan ini terbukti daripada surat utang negara lagi yang namanya ORI ya, obligasi retail Indonesia, itu ditawarkan di level 6,90% kuponnya untuk tenor 3 tahun pada lelang yang akan datang nih minggu mendatang nih ya, dan 7% untuk tenor 6 tahun ya. Sementara itu yield SBN kita sudah berada di yang 10 tahun sudah berada di level 7,15%, sangat tinggi teman-teman ya. Sedangkan yang paling tinggi adalah yang dikeluarkan oleh BI, yaitu SRBI. Itu minggu lalu saya lihat yieldnya yang 1 tahun itu 7,8%, tepatnya 7,79%, lebih tinggi daripada SBN ya. Ini pasti menyerap likuiditas di perbankan yang sangat luar biasa ya, kalau dengan yield seperti itu tingginya ya, bank-bank bisa kesulitan likuiditas, dan akibatnya adalah pertumbuhan kredit terganggu ya, yang mana kalau pertumbuhan kredit terganggu tentu pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Sudah didahului oleh PMI yang jatuh dari level 50 ke 46,9 ya. Panda Bond yang kabarnya oversubscribe, yang narasinya Menteri Purbaya bahwa banyak sekali yang berminat sehingga saya harus reschedule penerbitannya, menurut saya itu omong kosong ya teman-teman ya. Sebab setahu saya kalau memang benar-benar oversubscribe, seharusnya Purbaya harus menangkap peluang itu dengan menawarkan kupon yang rendah ya, karena oversubscribe gitu loh ya. Kalau ditunda-tunda malah mungkin ya para investor yang minat membeli Panda Bond bilang tunggu dulu dong kalau kayak begitu ya, kan saya minta kupon yang lebih tinggi. Jadi it is insulting my intelligence my friends. Itu nggak benar berita itu bahwa memang terjadi oversubscribe terhadap Panda Bond yang ditawarkan oleh Purbaya di Cina sana gitu loh ya. Sebab yang saya tahu kabarnya adalah investor-investor Cina masih menunggu, akan mereview selama 1 tahun ke depan untuk menentukan apakah mereka berminat terhadap Panda Bond atau tidak ya. 1 tahun teman-teman itu panjang sekali, artinya investor Cina pun masih tidak percaya terhadap ekonomi kita, terutama adalah APBN kita ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Panda Bond yang akan dikeluarkan oleh Danantara ya, dan Merah Putih Bond yang kabarnya melalui Undang-Undang P2SK ya, pasal 50A akan melindungi investor dari kejahatan atau tindakan kriminal dalam bentuk pidana maupun perdata, menurut saya juga tidak akan laku ya. Karena apa? Duit bersih tidak akan mau masuk dengan kupon yang 2% ya. Lebih baik menaruh uangnya di deposito, bisa menawar bank mendapat 4%, apalagi kalau membeli SBN ya, dia dapat 7%, di atas 7%, bahkan kemarin 7,15% gitu ya. Kalau Panda Bond atau Merah Putih Bond cuma ditawarin 2%, duit bersih pasti tidak akan masuk ya. Begitu juga duit kotor. Saya rasa duit kotor pun akan berhati-hati, karena apa? Mereka juga takut istilahnya di tengah jalan pasal 50A yang melindungi mereka tiba-tiba dihapus. Ya itu mereka bisa bohwat ya, cilaka buntut kuda itu teman-teman, duit mereka bisa hilang semuanya. Jadi saya tidak yakin Panda Bond maupun Merah Putih Bond akan laku ya, akan dibeli oleh investor. Sebab walaupun duit kotor itu dilindungi melalui pasal 50A Undang-Undang P2SK, saya yakin pemilik duit kotor pun harus akan berhati-hati untuk masuk ke dalam Panda Bond dan Merah Putih Bond. Sebab dengan konsekuensinya apa? Mereka takut tiba-tiba pasal 50A dihapus, dan itu bisa saja terjadi, atau pada saat jatuh tempo dan antara bisa bilang, my friend, duit lu adalah duit kotor, sorry kalau gua nggak pulangin, sebab kalau gua pulangin nanti bisa-bisa gua kena pasal money laundering, dan itu bisa terjadi. Yang artinya apa? Baik duit bersih maupun duit kotor tidak akan masuk ke dalam Danantara Bond yang berupa Panda Bond, yang berupa Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Dengan kata lain ya, pemerintah akan sangat sulit sekali mendapatkan dana untuk menutupi bocornya APBN atau koplaknya APBN kita gitu loh ya. Nah, PMI di 46,9 ini bisa membuat kontraksi yang lama di sektor manufacturing kita teman-teman. Kalau jatuhnya ke 49 mungkin gampang rebound ke atas 50, dari kontraksi menjadi ekspansi. Ini 46,9 saya rasa butuh waktu 3-6 bulan untuk kembali ke atas level 50, dan itu jangka waktu yang tidak sedikit, apalagi kalau sampai dolar lari ke atas 18.000 atau ke 20.000, ini akan semakin menekan sektor manufacturing kita. Jadi a big
question mark apakah kontraksi yang terjadi sekarang dengan level 46,9 bisa rebound menjadi ekspansi ya. Daya saing kita pun diturunkan teman-teman. Ini sangat mempengaruhi sentimen pasar kita. Artinya apa? Kita ini semakin hari semakin tidak bisa bersaing dengan tetangga-tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, Filipina, ya, Singapura, and so on, ya, apalagi dengan India, dengan Cina, ya, semakin merosot daya saing kita. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi kita sulit mengandalkan ekspor selama ini, ya, paling-paling ekspor komoditas, ekspor manufacturing lupakan saja. Oleh karena itu, bukan mustahil bahwa PMI ini akan sulit merangkak lagi ke atas 50 karena jatuhnya ini sangat dalam gitulah teman-teman ya. Nah, problemnya kabarnya daya saing kita itu berada pada infrastruktur, tapi menurut saya problem yang paling besar adalah suprastruktur. Infrastruktur kita memang reot dalam arti begini, biaya logistik di negara kita itu bisa 2-3 kali lebih mahal dari di Vietnam, dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia ya. Artinya di sini ongkos produksi kita besar karena reotnya infrastruktur kita yang tidak terlepas dari negara kepulauan juga ya teman-teman ya. Kita tidak satu daratan seperti Cina sehingga transportation begitu gampang, dengan railway gampang. Kalau kita laut, semuanya laut tentu akan menambah biaya logistik yang cukup dahsyat dan itu membuat kita menjadi tidak kompetitif ya. Tapi problem yang paling utama teman-teman adalah problem suprastruktur, yaitu birokrasi yang ribet ya, yang gemuk ya, dengan menteri dan wakil menterinya saja sampai 108 ya. Bayangkan negara maju seperti Amerika aja punya menteri cuma 16 ya teman-teman. Kita negara yang baru berkembang ini punya menteri dan wakil menterinya sampai 108. Ini membuktikan bahwa birokrasi kita ini bakar duit, sangat tidak efisien. Yang kedua adalah regulasi. Kalau kita bicara suprastruktur, regulasi kapan saja bisa berubah. Misalnya RKAB tiba-tiba diturunkan, ini membuat para kontraktor tambang kebelabakan gitu kan ya. Tiba-tiba juga ada wacana untuk menaikkan, untuk mengenakan pajak kepada EV, electric vehicle atau mobil listrik yang tadinya 0% gitu kan ya. Tiba-tiba muncul yang namanya PTDSI ya, dari Danantara Sumber Daya Indonesia ya, yang ingin menguasai ekspor komoditas kita ya, dengan alasan bahwa kita terjadi kecolongan dengan adanya under invoicingnya, kecolongan ribuan triliun katanya ya. Walaupun ini sudah diklarifikasi oleh Doni Iskarya bahwa sampai akhir tahun ini PTDSI hanya sebagai oversight body, tapi setelah tahun 2027 atau mulai tahun 2027 PTDSI ini akan menjadi eksportir daripada komoditas kita. Kabarnya seperti itu. Artinya mereka membeli dulu daripada eksportir swasta batu bara, sawit ya, ferroalloy, baru mereka menjualnya kepada importer di luar sana. Nah, ini tidak gampang dilakukan secara operasional teman-teman, karena pemain batu bara dan pemain sawit dan pemain ferroalloy jumlahnya itu ratusan, bisa lebih dari 600. Pertanyaannya adalah dari mana uangnya Danantara untuk membeli dulu dari mereka, baru melakukan ekspor kepada importer di Cina, di India, di negara-negara lain sana. Dan belum tentu juga importer itu mau deal dengan PTDSI karena mereka anggap belum tentu bisa deliver apa yang mereka minta, dan itu membuat mereka menjadi tidak pasti mendapatkan supply dari Indonesia. Nah, intinya yang saya mau katakan dalam podcast ini teman-teman, minggu depan Anda harus berhati-hati karena satu ya, belum ada berita baik seputar ekonomi kita, dan dua, asing masih tetap melakukan net sell ya yang cukup besar di pekan lalu itu 3,27 triliun ya. Dan yang ketiga adalah sulitnya pemerintah mencari dana untuk menambal defisit APBN-nya. Itu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Untuk indeks lari ke 7.000, just forget it, saya tidak yakin sama sekali. Bahkan naik ke atas 6.000 pun menurut saya itu akan struggling ya, dan pasti dikuasai oleh pasar lokal ya, di mana saham-saham yang naik mungkin saham-saham yang dikendalikan oleh konglomerat ya, tidak blue chip seperti misalnya bank-bank ya, Indofood, Astra dan segala macam yang boleh dibilang terlalu besar kapitalisasinya untuk digoreng-goreng ya teman-teman ya. Rupiah sendiri saya yakin minggu depan masih akan mendapat tekanan, dan kalau BI akhirnya give up ya, bukan
mustahil rupiah akan lari ke atas 18.000 dan ada tanda-tanda bahwa BI sangat kewalahan sekali untuk mempertahankannya di bawah 18.000 teman-teman. Jadi pesan saya adalah untuk trading ya, untuk mereka yang bermain di pasar modal kita harap minggu depan hati-hati ya, jangan terpancing bahwa kalau indeks naik ke 6.000 itu akan terus ke 7.000. Tidak ada indikator ekonomi yang menjustify atau yang bisa mendorong indeks kita ke arah 7.000. Mungkin di atas 6.000 pun orang udah mulai profit taking dan balik lagi ke bawah 6.000 dan bottomnya menurut saya masih di 5.300. Sesuatu yang bukan mustahil juga akan terjadi gitu loh, walaupun saya bisa salah tentunya, tapi yang jelas untuk naik ke 7.000 menurut saya belum ada indikator yang baik mengenai ekonomi kita. Bahkan semakin hari saya lihat dengan adanya PMI yang jatuh 3,1 poin dari level 50 ke 46,9, malah saya lihat outlook ekonomi kita semakin memburuk ya. Jadi berhati-hatilah teman-teman yang bermain di bursa saham kita ya. MSCI pun belum final memberikan status kita, masih under review sampai bulan November kita, apakah kita masih di emerging market atau diturunkan ke menjadi frontier market. Ada satu info yang ingin juga saya sampaikan dalam podcast ini, yaitu mengenai workshop saya yang akan kembali saya lakukan, saya berikan pada tanggal 11-12 Juli mendatang, Sabtu Minggu di Hotel A1 seperti pada workshop yang lalu ya, di sekitar Jalan Wahid Hasim di daerah pusat, tidak jauh dari Sarinah, tidak jauh dari Sabang, dan sifatnya sangat praktis. Saya tidak mengajarkan Anda teori, Anda harus datang dengan laptop sebab kita bekerja dengan Excel dan real data, artinya kita bedah buku-buku emiten yang diperdagangkan yang ada di bursa efek kita, misalnya seperti Telkom, Astra, Indofood, Mandiri, BCA, kita bedah bukunya, kita lakukan valuasi nilai sahamnya, nilai fundamentalnya, apakah pada harga sekarang terlalu mahal atau terlalu murah ya. Jadi sangat praktis sekali sehingga Anda punya pegangan ketika Anda melakukan investasi di bursa saham kita dan ketika Anda membeli suatu saham emiten kita ya. Jadi Anda tidak membeli saham berdasarkan feeling, tidak membeli saham berdasarkan rumor, tapi berdasarkan metode valuasi yang memang saya ajarkan pada workshop itu, sehingga Anda tidak get lost in the jungle ya teman-teman. Bagi mereka yang berminat sebaiknya secepatnya, karena tempat terbatas, cepatnya daftar ya kepada yang ada di dalam deskripsi di bawah ini, ada kontak personnya, ada deskripsinya, sebab tempatnya terbatas hanya untuk 20-25 orang sesuai kapasitas ruangan. Demikian hari ini teman-teman. Ciao, salam Natal.